syair Arab ya. Yang bikin syair ini penyair dari Lebanon, namanya Ibrahim bin Mikhail, bahasa Arab. Judul syair ini adalah Qalbu Apa qalbu? Hati. Ibu. Artinya hati sang ibu. Ini syair fantasi. Bukan kenyataan, fantasi, khayalan. Tapi ini menggambarkan bagaimana kasih sayang seorang ibu. Ustaz bacain ya. Kata sang penyair, aghram ru'un yauman hulaman jahilan binuqudihi hatta yanala bihil watar. Ada seorang kaya raya. Seorang yang kaya raya menghasut anak kecil dengan hartanya. Biar sang anak ini punya kehormatan tinggi, dihasut. Bagaimana menghasutnya? Qala tini bi fuadi ummika ya fata walakad darahim wal jawahir wad duran. Kata orang kaya ini, wahai anak, bawakan aku hati ibu. Hati ibu, bawakan kepadaku. Nanti aku akan beri kepadamu semua harta dan semua perhiasan. Famado wa aghraza hinjaran fi sadriha wal qalba akhrajahu wa ada 'ala al-athar. Si anak ini benar, dia ngambil belati, atau belati pisau kecil, dia belah dada ibunya. Diambil hatinya, terus dia pengen kembali kepada orang kaya tadi. Lakinnahu min farti sur'atihi hawa fatadahrajal qalbul mu'azzabu idh asar. Tapi karena dia buru-buru mau balik ke orang kaya ini, dia jatuh, tersandung. Terus hati sang ibu ini terguling, kena tanah, karena dia jatuh, tergelincir. Nadahu qalbul wa huwa mu'affarun waladi habibi hal asabaka min darar. Ketika anaknya jatuh, lalu hati sang ibu ini terguling. Hati sang ibu berbicara dengan suara yang sangat lembut. Anakku sayang, apakah kamu terluka? Kata hatinya bilang begitu. Faka'anna hadha as-sawt raghma hunuwihi ghadabus sama'i 'ala al-ghulami qad inhamar. Suara yang lemah lembut dari hati ini seakan-akan murka yang runtuh dari langit kepada sang anak. Tersadar anak, udah pengen ngambil hati ibunya, tapi ketika hatinya tergelincir, menggelinding, manggil dengan lemah lembut. Apa kamu terluka, anakku sayang? Kata hati ibu. Wa ra'a fadhi'a jinayatin lam ya'tiha ahadun siwahu mundu tarikhil bashar. Sang anak ini tersadar ketika hati sang ibu ini berbicara. Dia meyakini, dia sadar, perbuatan saya ini tidak bisa diampuni. Ini perbuatan kejahatan yang belum pernah ada dalam sejarah manusia, kata sang anak. Wartadda nahwal qalbi yamsiluhu bima fadat bihi 'ainahu min sayril 'ibar. Akhirnya sang anak ini mengambil hati sang ibu, lalu dia menangis sejadi-jadinya, menangis terisak-isak sampai air matanya mencuci hati sang ibu yang tadi tergelinding kena tanah. Wa yaqul ya qalbun taqim minni wa la taghfir fa inna jarimati la tughfar. Kata sang anak, wahai hati ibuku, balas dendam kepadaku karena perbuatan kejahatanku ini tidak bisa diampuni, tidak bisa dimaafkan. Wastalla khinjarahu liyat'ana sadrahu ta'nan sayabqa ibratan liman i'tabar. Sang anak ini ngambil belati yang tadi di kantongnya, dia pengen menusuk dadanya karena menyesal. Ini kejahatan yang saya perbuat bukan kejahatan biasa. Kejahatan yang belum pernah ada sebelumnya, nggak bisa diampuni. Ketika anak ini pengen menusuk belatinya itu ke dadanya, nadahu qalbul hati ibu tadi memanggilnya lagi. Kufayadan wala tadbah fuadi marrataini 'ala al-athar. Kata hati ibunya, tahan tanganmu wahai anak. Jangan kau bunuh aku untuk kedua kali. Ini menggambarkan bagaimana kasih sayang seorang ibu luar biasa. Makanya teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum masih punya ibu, alhamdulillah, bersyukur sama Allah. Dan bersyukur itu bukan cuma ngucapin alhamdulillah selesai.
Bersyukur itu ada perbuatannya yang membuktikan bahwa antum bersyukur. Mana bukti antum bersyukur? Kalimat ummi, kalimat ibu, kalimat ibunda, mama, itu kalimat yang paling indah yang bisa antum ucapkan di kehidupan. Karena banyak orang yang pengen ngucapin itu tapi nggak bisa. Karena dia sudah tidak punya ibu. Dia pengen ngucapin kata ibu, kata mama, bunda, tapi nggak bisa karena dia tidak punya ibu lagi. Makanya antum bersyukur. Dan walaupun antum sekarang masih punya ibu nggak bakalan kekal. Suatu saat ibu antum pun akan pergi. Suatu saat ibu antum pun akan meninggal. Makanya siapapun itu yang tidak punya ibu, mereka berangan-angan pengen punya ibu seperti antum punya ibu. Mungkin mereka berkata, wallahi, seandainya ini ibu saya akan berbakti agar ibu saya ini ridho. Saya berbakti kepadanya sepuas ia mau. Kalau saya punya ibu, tapi saya tidak punya. Makanya hati-hati. Allah masih sayang sama kita, Allah masih sayang, masih cinta. Kita dikasih rezeki masih punya ibu, itu sangat luar biasa. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu kita di rumah sana berarti itu sedang menunggu bakti kita kepada mereka. Ibu kita tuh sedang menunggu kita di rumah masing-masing. Kebanyakan antum terutama yang masih kecil ya. Antum itu baru ngelihat secuil dari kasih sayang ibu antum. Baru secuil. Padahal kasih sayang ibu antum luar biasa banyak. Tapi yang antum lihat baru secuil. Kenapa? Karena antum sehat walafiat. Antum dalam keadaan berkecukupan. Ibu antum tenang, antum tenang. Makanya yang antum lihat baru setengah, bahkan belum setengah, baru secuil dari kasih sayang yang ibu antum berikan ke antum. Tapi seandainya nanti suatu kejadian, antum baru akan melihat kasih sayang ibu antum luar biasa. Sangat bercucuran untuk antum kasih sayang mereka. Naudzubillah, ketika antum sakit, itu luar biasa. Antum kalau lagi sakit, ngelihat mata ibu antum aja nggak berani. Atau naudzubillah kalau seandainya ada, misalnya naudzubillah antum misalnya cacat misalnya, atau lumpuh, antum baru ngelihat gimana perasaan ibu antum. Dia bakal mengorbankan seluruh badannya, seluruh hidupnya untuk antum. Bahkan ibu antum gak bakal tenang, gak bakal senang sebelum antum senang. Kalau antum senyum, ibu antum akan tersenyum. Tapi kalau antum menangis, ibu antum akan menangis lebih terseduh-seduh, lebih terisak daripada tangisan antum. Itu pasti akan terjadi. Ibu antum akan menangis. Dan yang mengherankan, ibu antum tuh senang kalau berkorban buat anak. Senang. Antum nggak ngelihat, antum di sini. Tapi ibu antum tuh berkorban. Nggak mungkin ada anak yang hidup bergelimangan harta, berkecukupan, orang tuanya nggak berjuang, nggak mungkin. Tapi mereka senang dengan perjuangan itu. Nggak pernah mereka ngeluh, kenapa saya punya anak begini? Nggak. Senang mereka sama. Bahkan kalau luka yang antum alami itu menembus jasad, luka ibu antum terasanya sampai ruh, sangat dalam. Itulah seorang ibu kasih sayangnya kepada kita. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Ustaz katakan bahwa seorang ibu adalah proyek besar di dunia dan di akhirat. Yang pertama, kalau antum berbakti sama orang tua antum, tadi Ustaz sudah bilang bahwa Allah bakal ngasih harta yang melimpah ruah. Camkan perkataan ini. Entah cepat, entah lambat. Pasti bakal turun harta itu. Ini bukan kata Ustaz, kata Rasulullah SAW. Dalam suatu hadis kata Rasulullah SAW, "Man sarrahu an yumaddalahu fi umri." Barang siapa yang pengen umurnya panjang,
wa yuzadu lahu fi rizqi, dan rizkinya diluaskan. Fal yabarra walidayka, maka berbakti sama orang tua, berbakti sama kedua orang tua. Bahkan yang luar biasa lagi, kalau antum berbakti sama orang tua antum, nanti anak antum juga berbakti sama antum. Otomatis. Walaupun orang tua antum nggak ketemu sama anak antum nanti. Ini hadis juga kata Rasulullah SAW, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah sama kedua orang tua kalian, nanti anak-anak kalian juga bakal berbakti kepada kalian. Jadi proyeknya jangka panjang. Sampai nanti antum menikah punya anak, nanti dibalas sama Allah kalau antum berbakti sama kedua orang tua. Ya. Subhanallah, ini jalan pintas. Kalau dikatakan kalau mau sukses dunia, jalan pintasnya ibu. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berbakti sama ibu ini dapat menghapus dosa begitu cepat, begitu dahsyat. Pernah datang seorang laki-laki ke Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia bilang, "Wahai Ibnu Abbas, saya mengkhitbah seorang wanita, melamar seorang wanita. Tapi wanita ini tidak mau sama saya. Tapi ternyata ada orang lain melamar ini wanita. Wanita ini mau. Saya cemburu. Akhirnya saya bunuh ini wanita. Bisa nggak saya tobat, wahai Ibnu Abbas?" Kata Ibnu Abbas nanya ke dia, "Alaka walidah? Kamu masih punya ibu?" Dia bilang, "Sudah tidak." "Oh ya sudah, kalau begitu bertobat, minta ampun sama Allah." Ada seorang sahabat nanya, "Ibnu Abbas, kenapa engkau tanya ibunya? Padahal kan dia sedang berbuat dosa besar. Kok engkau tanya apa ibumu masih hidup?" Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Saya tidak pernah tahu sesuatu yang dapat menghapus dosa besar yang lebih dahsyat daripada berbakti sama ibu." Dosa membunuh luar biasa, tapi bisa dihapus dengan berbakti kepada apa? Ibu. Itu sangat luar biasa. Makanya ibu itu adalah pintu surga yang sangat luar biasa. Antum jangan buang-buang waktu. Jangan buang-buang waktu jauh-jauh nyari pintu surga. Ini di depan kamu ada ibu. Ngapain cari yang lain? Ibu dulu nomor satu. Nanti bisa yang lain. Tapi ibu di depan kamu nomor satu. Tugas kamu di sini ngapain? Belajar, Ustaz. Sabar, Ustaz. Menghafal Quran, Ustaz. Bla bla bla. Nah, itu termasuk berbakti sama ibu. Walaupun berat, iya, itu berbakti sama ibu. Dan semua keutamaan yang tadi Ustaz sebutkan akan didapati sama ibu. Tapi sebaliknya, kalau ada yang mandor, dia nggak masuk kelas, ustadznya aja sampai kaku itu nasihatin anak, "Ya Allah, ini bocah mau diapain lagi?" Ini mah bukan berbakti sama orang tua namanya. Ya. Ada seorang di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Pernah dengar nggak? Harun ar-Rasyid, Khalifah zaman dulu. Khalifah itu ya presiden, gubernur. Ini Khalifah Harun ar-Rasyid punya seorang anak namanya Ma'mun. Kata anaknya ini Ma'mun, anak nggak pernah ngelihat ada orang yang lebih berbakti sama ayahnya daripada Fadl bin Yahya. Fadl bin Yahya. Apa yang terjadi sama Fadl bin Yahya? Jadi suatu hari Khalifah Harun ar-Rasyid ini marah sama kaumnya Fadl bin Yahya. Kaum Baramikah al-Burmuk. Nama kabilahnya, nama kaum. Semua kaum Burmuk dipenjarain. Ini si Fadl ini dipenjarain sama ayahnya, satu penjara namanya Yahya. Fadl dipenjarain sama Yahya. Di penjara ini si anaknya ini si Fadl, dia tahu ayahnya itu kalau wudhu pasti pakai air yang hangat, nggak bisa pakai air dingin. Ayah di penjara ini kan nggak bisa ada api. Kalau zaman dulu pakainya api buat ngangetin air. Di penjara nggak ada api.
Akhirnya ketika ayahnya tidur, si Fadl ini ngambil air di baskom, dia deketin di lampu semalaman. Di lampu biar airnya ini agak hangat. Pas paginya ayahnya bangun dari tidurnya, dibuat wudhu sama ayahnya. Ternyata penjaga penjara ngeliat, oh begini. Akhirnya besoknya lampunya dimatiin. Lampu penjara dimatiin biar nggak bisa ngangetin air. Besoknya ketika ayahnya tidur, si Fadl ini ngambil air lagi di baskom, tapi semalaman dipeluk di perutnya biar hangat. Dingin, itu air dingin, tapi dipeluk semalaman sampai hangat. Pertanyaannya, pernah bertanya gak sih, kok bisa orang-orang soleh itu sesabar itu sama orang tua? Sampai segitunya. Pegang gak menurut antum? Pegang baskom yang isinya air, di lampu semalaman, itu mungkin tangannya sakit gitu. Pegel, apalagi di perut yang mungkin kosong ya, di penjara makanannya gak banyak, dipeluk. Heran kok bisa sih ada yang begini sama ayahnya. Kenapa? Karena mereka mencium bau surga. Kata Rasulullah SAW, inna awsata babil jannah. Atau diriwayatkan, inna awsata abwabil jannah birral walid. Pintu surga yang paling afdol adalah berada di sang ayah. Bahkan di hadis lain juga, Rasulullah SAW pernah ada seseorang datang ke Rasulullah SAW. Dia bilang, ya Rasulullah, saya pengen berjihad, berperang, tahu ya? Perang itu dalam agama Islam melawan orang kafir. Ya, itu ibadah yang paling puncak, paling tinggi. Jadi anak ini bilang, ya Rasulullah, saya pengen berperang di jalan Allah. Kata Rasulullah SAW, apakah ibumu masih hidup? Iya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, irji' fabirroha. Balik ke rumah, berbakti sama ibumu. Dia pindah dari yang sebelah kiri pindah ke sebelah kanan. Ya Rasulullah, saya pengen berjihad di jalan Allah. Kata Rasulullah, apakah ibumu hidup? Iya Rasulullah. Balik ke rumah, berbakti sama ibu. Dia pindah ke arah depan. Ya Rasulullah, saya pengen berjihad, pengen berperang di jalan Allah. Kata Rasulullah, ibumu masih hidup? Iya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, birraha fasammal jannah. Ente berbakti sama ibu kamu, setelah itu ente dapat surga. Tadi Ustaz bilang berjihad di jalan Allah, tingkat tertinggi ibadah bisa dikalahkan dari apa? Dengan apa? Berbakti kepada sang ibu. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati ya. Bahkan kalau ada orang yang durhaka sama ibu, itu termasuk dosa yang azabnya didahulukan di dunia sebelum di akhirat. Kata Rasulullah SAW, kullu dzunub yuakhirallahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Semua dosa balasannya bisa sama Allah diakhirkan di hari kiamat. Illa, kecuali yang pertama al-baghyu. Baghyu itu zalim. Yang kedua, uququl walidain, durhaka sama orang tua. Kalau ada orang durhaka sama orang tuanya, azabnya didatang dunia sebelum di akhirat. Dunia dulu. Baru yang ketiga, qati'atur rahim. Orang yang memutus darah silaturahmi sama keluarganya. Subhanallah. Bahkan dikisahkan ada seorang tabi'in bernama Hasan al-Basri rahimahullah. Hasan al-Basri ini dia kalau dekat sama ibunya, di hadapan ibunya kayak orang sakit, kayak orang demam. Dia seorang ulama besar. Dia sering ceramah, luar biasa. Ilmunya luar biasa. Dia ulama di satu kota, dia ulama. Tapi pas ketemu sama ibunya kayak orang demam, sakit, merunduk, suaranya pelan kayak serak. Oh, iya mah. Muridnya heran. Ini kenapa Hasan al-Basri? Sakit apa gimana? Kata murid yang dekat sama Hasan al-Basri, oh iya, dia biasa seperti itu kalau bersama ibunya. Sebegitu agungnya urusan ibu. Ya. Terutama kalau ibu antum nyuruh, ya, bisa jadi
Bisa jadi menurut antum ini, ya Allah ini apa sih kayak gini kudu buru-buru. Mama manggil misalnya, ibu antum manggil fulan, atau kita panggil siapa, entong ya, entong sini entong, ambilin remote misal, atau entong sini entong ambilin air putih. Antum lagi misalnya lagi diranjang, aduh tinggal ngambil. Mungkin bagi antum itu sesuatu yang sepele, tapi bukan itu yang jadi titik penting. Yang jadi titik penting adalah ibu antum. Menurut ibu antum itu perlu, antum yang mengambilkan, ambilkan. Yang jadi titik penting ibu antum ridho sama antum. Itu nomor satu. Itu nomor satu. Jangan kasar. Ada seorang ulama juga di zaman dulu namanya Ibnu Syuraih. Ibnu Syuraih ini ulama tingkat tinggi. Yang dia itu kalau duduk di masjid, murid-muridnya itu murid-murid senior. Ulama-ulama juga murid. Jadi dulu itu masjid itu kalau di zaman dulu seperti universitas lah kedudukannya. Bayangin dia lagi duduk, ya kalau sekarang mungkin dia profesor lagi ngajar mahasiswa S2. Lagi duduk, tahu-tahu ibunya manggil. Ya waladi, wahai anakku, tidak jajah alafan. Itu ayam belum dikasih makan, kasih makan san. Dia langsung pergi. Ini profesor lagi ngajar orang-orang S2. Dipanggil ibunya ngasih makan ayam. Langsung pergi detik itu juga. Kalau dipikir, ya Allah, mungkin ya Allah anak ini lagi profesor lagi ngajar orang-orang S2. Disuruh ngasih makan ayam. Mungkin makanan ayam kan baunya kurang sedap, tapi dia langsung bangkit ngasih makan. Saya pernah dengar ada seorang ibu yang mengeluh ketika anaknya lagi liburan di rumah. Mengeluh apa? Ustaz, anak saya Ustaz, saya panggil-panggil, dia marah-marah. Saya bingung kenapa dia marah. Pas saya datang ke kamarnya, ternyata dia lagi main Mobile Legends, Ustaz. Ini awas ini. Ya, setiap kelas yang Ustaz tanya, di sini ada nggak yang nggak pernah main game? Nggak ada. Semuanya pernah main game. Tapi hati-hati kalau gamenya antum ini bikin orang tua antum murka. Waduh, ini cobaan zaman sekarang begini. HP, ujung-ujungnya di HP. Maka hati-hati ya. Walaupun hal itu sepele langsung. Bahkan ente lagi sholat sunnah. Sholat menghadap Allah, manggil ibu. Nah, batalin, datang itu. Batalin. Wajib dibatalin. Sholat sunnah tapi ya, bukan sholat wajib. Baik, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hati-hati kalau antum berbakti sama orang tua, hati-hati sama ikhlas. Jangan sampai misalnya nih setelah Ustadz kajian kayak gini kan, terus uminya datang nih mau berkunjung. Besok kan biasanya Sabtu ya berkunjung. Terus ada temennya yang lewat. Terus dia langsung, ada teman anak, ada Ustadz lah siapa? Ada Ustadz. Umi langsung pura-pura berbakti sama ibu, biar dipuji sama Ustadz. Ini hati-hati. Kalau ada seorang anak yang berbakti sama orang tuanya luar biasa baktinya, tapi biar dipuji, katakan kepada orang itu nggak usah capek-capek. Kenapa? Nggak dapat pahala. Katakan kepada semua orang yang tidak ikhlas dalam ibadahnya, nggak usah capek-capek, karena pahalanya 0, kosong. Nah, di sini Ustadz pengen ngasih tahu beberapa usulan lah gimana cara kita berbakti sama ibu kita. Kalau mau dicatat boleh dicatat. Ini kelompok pertama, usulan pertama ini adalah kelompok yang harus mengeluarkan uang berbaktinya sama ibu. Harus mengeluarkan uang ya. Nanti kita sebutkan yang nggak harus mengeluarkan. Cara berbakti sama ibu yang jitu. Nomor 1 adalah antum siapkan tabungan khusus buat keperluan ibu. Nanti tapi ya kalau misalnya antum udah kerja kali ya. Ustaz, tapi ibu saya juga kerja. Walaupun ibu antum kerja,
seorang ibu tuh senang banget sama hadiah dari anaknya, walaupun harta nggak seberapa. Itu nomor satu. Nomor dua, pilih di setiap kesempatan. Misalnya bentar lagi mau Ramadan, atau misalnya bentar lagi Lebaran, atau antum dapat ranking, atau apapun itu. Pilih dalam setiap kesempatan hadiah yang antum berikan untuk ibu antum. Hadiah. Apapun itu hadiah. Walaupun misalnya bagi ibu antum ini nggak berharga, tapi afwan. Walaupun bagi orang lain ini nggak berharga, tapi kalau ibu yang dikasih sama anaknya, matanya bakal berbinar-binar. Ini anak saya ngasih hadiah. Apalagi hadiahnya yang bagus. Apalagi hadiahnya yang bisa dipamerin sama teman-teman ibu. Pernah ada kejadian ya, seorang ibu-ibu. Dia dikasih handphone canggih sama anak. Yang namanya ibu-ibu itu kan gak secanggih antum kalau megang HP kan. Dia lagi duduk di circle-nya. Keluar HP baru, HP bagus. Kan gini, ibu-ibu kalau ngeliat. Terus ibu-ibu sampingnya pada, canggih banget bu. Iya ini anak saya. Masya Allah bu, ini HP keluaran baru ya bu? Iya, saya sih nggak minta ya, ini anak saya yang mau suka begini ngasih hadiah. Itu seneng banget hadiahnya di hadapan ibu-ibu yang lain, di hadapan tongkrongan ibu-ibu gitu. Terus ibunya misalnya buka fitur canggih di HP. Wih bu, ibu bisa buka itu? Anak saya ini mah yang ngajarin. Luar biasa. Pas buka internet, nongol WhatsApp. Kata-kata mutiara. Wah, Masya Allah, dibuka WhatsApp-nya kata mutiara. Dibaca, bla bla bla. Terus kata ibu samping, itu dari siapa bu? Dari anak saya bu, ini katanya biar mood saya naik, biar penyemangat. Itu bangga banget sang ibu. Hadiah apapun deh, nggak harus mahal, nggak harus mahal. Cuma nanti kalau seandainya antum sudah punya harta, sudah punya penghasilan sendiri, maka berikan sesuatu yang bikin kagum. Itu yang kedua. Bisa pakaian ya. Mungkin ibu antum tuh kurang update lah pakaian-pakaian terbaru yang bagus. Nah, antum cari di internet pakaian paling bagus atau kerudung panjang terbagus model baru. Itu seneng. Terus yang selanjutnya, nah, ketika antum bertemu sama teman-teman ibu antum, tunjukkan bahwa ibu antum tuh sudah mendidik anaknya dengan didikan yang terbaik. Misal ada tamu datang, qadarullah ayah sama ibu misalnya lagi sibuk di belakang, misalnya belakang rumah, antum duduk dulu tuh di ruang tamu, duduk ngajak ngobrol. Seseru itu ngajak ngobrolnya, itu sang tamu, Masya Allah ya didikannya si ibu ini. Pak, sebentar ya Pak ya, mau minum apa nih? Saya ambilin air teh. Tambah berbunga-bunga itu tamu, ya Allah ini didikannya bagus amat ya si ibu ini. Wah luar biasa. Tunjukkan yang baik-baik di situ. Terus kalau misalnya qadarullah ada setelah antum duduk, abi antum baru datang, antum cium tangan abi antum. Bi, butuh apa bi? Subhanallah ini anaknya, tambah kagum lagi. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, ketika antum sedang jalan-jalan sama ibu antum, sama ayah antum, jadi bodyguard buat mereka. Jangan antum yang di belakang, ibunya yang di depan. Jangan, antum yang di depan. Kalau ada keramaian, afwan ini ibu saya mau lewat. Misalnya ibunya mau ngambil sepatu, bu ini saya ambilin sepatunya. Jadi bodyguard. Itu luar biasa. Di hati ibu antum tuh bahkan, ya Allah ini anak saya ya, belajar Al-Quran ada buahnya. Nah gitu. Nanti di rumah juga begitu. Jangan ibunya yang teriak-teriak sampai suaranya serak lagi main Mobile Legends. Kebalikannya itu. Justru sebelum disuruh, datang antum. Oh iya biasanya ibu nih kalau jam segini pengen apa misalnya pakai skincare, ambilin skincare bu, ini bu skincare. Luar biasa. Terus yang yang keempat ya. Kelima. Ibu antum, bagaimanapun itu, your mother, after all,
is still a woman. Ibu antum, bagaimanapun juga dia masih seorang wanita. Dia seorang wanita. Yang namanya wanita itu seneng dengar kata-kata manis. Gimana pun juga ibu antum tuh bakal berbunga-bunga. Bener ini. Bener, buktiin. Jangan, gimana pun dia wanita, wanita masih senang disebut cantik. Wanita masih senang dikasih hadiah yang indah. Antum kasih baju yang bagus, warna kesukaan ibu antum. Boleh. Antum misalnya panggil umi antum dengan sebutan-sebutan yang indah lah, yang manis. Misalnya my queen. Iya ratuku. Itu ibu, aduh gombal kamu. Atau ya my mother's majesty. Mulia, yang mulia. Iya, mamaku cantik sebentar ya. Walaupun bagi antum itu sepele, tapi ya Allah itu bikin naik mood ibu antum. Dan itu dihitung pahala, dihitung berbakti sama sang ibu. Panggil dengan nama-nama. Ibu, iya ibu sayang, bentar bu ya. Seneng ibu kalau di kayak gitu. Jangan, ya bu, kalau itu nggak bisa, sakit hati ibu. Walaupun nambah sakit hati. Tape. Terakhir deh ya. 2 sebelum terakhir. Antum, kalau bisa deh, cari hal-hal yang bisa membangkitkan kenangan indah ibu antum. Apa itu? Mau di tempat, misalnya ibu antum dulu tinggal di daerah mana, antum boleh cari tempat jalan-jalan ke daerah situ. Misalnya, biasanya kan ibu kan nanya ya, kamu mau jalan-jalan kemana? Mau ke jalan ini bu, daerah ini. Oh itu mah daerah ibu masih kecil. Pas datang ke sono, nanti ibunya itu jadi pemandu bagian. Dulu ibu di sini di sekolah. Oh iya dulu ibu, oh ini dulu ibu ketemu sama ayah kamu di sini dulu. Mulai cerita di sini. Kok piu-piu apa ini? Masih kecil. Ini contoh aja, contoh ya. Nah, terus yang terakhir, setiap kesuksesan yang antum raih, apapun itu, misalnya antum dapat ranking 1, hafal 5 juz, hafal 30 juz, antum nanti lulus dapat ranking 3 besar, itu semuanya antum sandarkan kepada ibu antum atau orang tua antum setelah dari Allah. Jadi misalnya qadarullah, misalnya antum jadi perwakilan angkatan nanti berbicara ketika graduation. Setelah saya memuji Allah Subhanahu wa taala, saya berterima kasih kepada ibu saya dan ayah saya atas didikan mereka berdua yang sangat luar biasa. Itu luar biasa. Terus yang terakhir deh ya. Jadikan setiap omongan yang ibu antum ucapkan itu sesuatu yang luar biasa. Seakan-akan antum baru pertama kali mendengar kalau ibu antum cerita. Biasanya mungkin kalau ibunya sudah lanjut usia, biasanya sering ulang-ulang cerita. Dulu mama sama papa ya. Nah, nanti kamu dengar, oh iya mah, wah luar biasa. Padahal ini cerita udah 100 kali mungkin ya ceritain sama ibu. Tapi wah luar biasa. Nah, itu termasuk berbakti kepada sang ibu. Taib barakallahu fikum. Perlu ada pertanyaan nggak nih? Nah, mungkin adzan dulu ya. Setelah adzan bisa sedikit kita lanjut. Tafadhol muadzin. Siapa muadzinnya? Fadhol. Semuanya dengarkan dan jawab adzan ya, jangan berisik.
Baik, kita lanjutkan sedikit. Nanti hari Senin antum akan ujian semester berapa? Semester 1 ya. Jangan lupakan senjata pamungkas. Yaitu apa? Doa dari antum telepon Bu, Assalamualaikum Bu, atau Assalamualaikum Ibu cantikku gitu ya. Kalau tadi kita udah belajar. Nanti hari Senin Bu, aku mau ujian Bu. Doain Bu, doain. Pokoknya Ibu nanti sholat, doain Bu ya biar aku lulus, hasilnya memuaskan. Kalau bisa biar aku dapat ranking 1 Bu. Tapi antumnya juga berjuang ya, jangan minta doa, ibunya doain sampai semalaman antumnya tidur, nggak pernah belajar, sama aja kalau begitu. Nah, pernah ada seseorang yang bilang kayak gini, Ustaz, saya sudah berbakti sama ibu saya sudah melakukan tadi yang Ustaz bilang, saya sudah memanggil dengan Mother's Majesty, saya sudah ngasih hadiah, tapi ibu saya Ustaz nggak berbuat baik sama saya. Nah, nanti antum gimana jawabnya? Nih, perhatikan. Tapi cara yang Ustaz pengen sampaikan ini, antum pakai di semua ibadah. Semua ibadah. Baik. Ketika, Ustaz kayaknya pernah nyampein di sini. Ketika antum sudah berbakti sama orang tua, tapi la qadarullah, orang tua antum berbuat buruk ke antum misalnya, maka antum harus membedakan mana tujuan dalam beribadah dan mana jalan menuju tujuan itu. Tujuan kita dalam beribadah siapa? Allah, ya kan? Jalan menuju Allah itu ibadah itu sendiri. Paham nggak? Kalau antum berbakti sama orang tua, yang merintahkan antum berbakti siapa? Allah. Nah, jalan menuju Allah ini adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Coba Ustaz kasih contoh ya. Ini siapa namanya? Maliki. Maliki itu tip X berapa harganya? Contoh berapa lah kira-kira? 10.000 misalnya. Maliki Ustaz punya teman pengen beli tip X-nya antum seharga 500.000, mau nggak? 500.000, mau kan? Mau ya? Seorang orang umumnya mau. Tapi Maliki ada satu masalah. Teman anak ini nggak pernah senyum. Masih mau dijual nggak? Masih ya? Masih. Kenapa masih? Karena tujuannya duit. Jalan menuju duit itu dengan jual beli. Mau orangnya senyum, nggak senyum, mau nyemplung sumur, kayak mau digigit hantu. Bukan urusan kita. Tapi tujuan kita apa tadi? Fulus. Begitu juga dalam masalah ibadah. Mau orang tua antum berbuat baik sama antum atau tidak, urusan berbakti sama ibu itu urusannya adalah akad. Antum yang harus untung. Untung apa tadi? Saya bilang antum harus dapat pahala yang besar, dosa yang harus kehapus, rizkinya bertambah banyak, umurnya berkah dan panjang, anak-anak antum nanti berbakti sama antum. Ini akad. Anak harus bisa memenangkan akad itu. Paham semuanya? Barakallahu fikum. Sebenarnya Ustaz pengen sampaikan bagaimana berbakti kepada orang tua yang sudah tiada. Cuman qadarullah sepertinya waktunya kurang cukup. Mungkin di lain waktu insyaallah, semoga bermanfaat ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.